Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mungkin ada di antara kita yang baru mengetahui bahwa sesungguhnya yang mempunyai hak menjaga dan bertanggung jawab atas situs bersejarah Masjid Al-Aqsa adalah bukan Palestina dan bukan pula Israel, tapi ternyata yang didaulat menjadi wali penjaga Masjid Al-Aqsa sampai saat ini adalah negara Yordania. Lantas, mengapa Yordania bisa menjadi wali penjaga Masjid Al-Aqsa? Apa peran Yordania dalam mengamankan Masjid Al-Aqsa tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sejarah Yordania menjadi wali Masjid Al-Aqsa. Yordania bisa menjadi negara yang ditunjuk untuk menjaga situs Masjid Al-Aqsa adalah karena Raja Abdullah II merupakan keturunan ke-41 dari Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan keturunan dari Wangsa Hashimiyah yang dahulu sempat memegang kendali atas Mekah, Madinah, Yerusalem hingga tepi barat Palestina sebelum akhirnya beberapa wilayah itu dikuasai oleh kerajaan Al Saud yang berkuasa di Arab Saudi saat ini. Dilansir dari The Guardian, kerajaan Hashemites sempat menguasai kota suci Mekah selama berabad-abad sebelum ditaklukkan House of Saud atau yang sekarang dikenal dengan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1924. Kota lain yang tak kalah penting yaitu kota Madinah. Kota itu juga berhasil direbut oleh kerajaan Al Saud. Sementara itu, Al-Aqsa masih di bawah kendali kerajaan Hashim Yordania. Kerajaan Hashemites Yordania telah menjadi penjaga situs suci Yerusalem sejak 1924. Dalam menjaga situs-situs suci tersebut, mereka mengklaim sebagai penjamin hak beragama Muslim dan Kristen di kota itu. Pada tahun 1948 hingga 1967, Yordania juga sempat memerintah tepi barat dan Yerusalem, Palestina. Karena itu, Palestina dan Yordania sangat berhubungan secara sejarah dan geografis. Kemudian pada tahun 1967, Israel mengobarkan perang selama 6 hari melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam perang ini, Israel berhasil menguasai Sinai, jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Namun, kota terakhir itu tak secara resmi mencaplok, tetapi terintegrasi dalam pemerintahan. Barulah kemudian pada tahun 1994, Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai. Dalam kesepakatan itu, Israel secara resmi mengakui peran khusus Yordania untuk melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa. Israel kemudian bersedia mundur dari sebagian wilayah Yordania, dan Yordania membatalkan embargo ekonominya terhadap Israel. Israel juga menghormati peran khusus kerajaan Hashemites Yordania saat ini di tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem dan mengakui bahwa Yordania memiliki peran bersejarah di tempat-tempat suci tersebut. Dari perjanjian itu pun dapat disimpulkan bahwa Israel secara resmi mengakui peran khusus Yordania untuk melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem, mencakup di dalamnya adalah Masjid Al-Aqsa. Meskipun status perlindungan situs suci di Yerusalem telah disepakati Israel, Yordania, Tel Aviv, dan Amman kerap bertikai, Yordania menuduh Israel melanggar perjanjian karena mengatur aktivitas warga beribadah di Yerusalem, kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Pasukan Israel juga kerap membatasi dan melakukan kekerasan terhadap umat Muslim yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa tersebut. Kejadian seperti itu terus berlangsung hingga saat ini. Peran Yordania untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Kerajaan Hashemites Yordania telah menjadi penjaga situs suci Yerusalem sejak tahun 1924 dan mengklaim sebagai penjamin hak beragama Muslim dan Kristen di kota itu.
Raja Yordania bahkan secara resmi mendapatkan gelar Custodian of Holy Site in Jerusalem. Yordania dianggap sangat penting menjaga keseimbangan antar bangsa dan agama di Yerusalem, termasuk melindungi komplek Al-Aqsa atau yang dikenal sebagai Haram Al-Sharif alias Temple Mount bagi orang Yahudi. Sebagaimana dikabarkan dari kantor berita nasional Yordania, Petra, Yordania mengatakan akan terus menjalankan perannya dalam kelestarian Masjid Al-Aqsa serta menjaga sejumlah tempat suci di Yerusalem Timur. Pada pertemuan dengan anggota parlemen Israel tahun 2015, Perdana Menteri Yordania Abdullah Ensor mengatakan Yordania akan menetapkan isu mengenai Palestina di atas segala agenda. Ia juga menekankan bahwa kerajaan Yordania akan memberikan upaya lanjut untuk membela isu Palestina, baik secara regional maupun secara internasional. Yordania yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1994 akan mengawasi situs suci milik Israel dan Kristen di Yerusalem Timur tersebut. Saat ini, tanggung jawab atas kontrol dan pengelolaan situs-situs Islam di Komplek Al-Aqsa ditangani oleh Departemen Wakaf Yerusalem yang dikelola oleh Yordania yang memiliki otoritas khusus untuk bertanggung jawab mengawasi situs-situs suci di wilayah itu. Mereka telah sering menyuarakan protes terhadap tekanan Israel yang semakin meningkat terhadap masjid dan daerah sekitarnya. Banyak umat Islam khawatir bahwa Israel akan menggunakan kekacauan perang yang terjadi untuk menerapkan perubahan abadi terhadap siapa yang mengendalikan situs suci yang disebut sebagai Haram Al-Sharif alias Temple Mount bagi orang Yahudi tersebut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai bagaimana awal mula negara Yordania bisa menjadi wali atau penjaga situs-situs Islam di wilayah Yerusalem dan sekitar Masjid Al-Aqsa. Hal itu karena raja yang memerintah di Yordania merupakan keturunan ke-41 dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki kontrol dari dahulu dalam wilayah-wilayah tersebut. Kita doakan semoga permasalahan di wilayah Palestina akan segera terselesaikan dan seluruh umat beragama dapat beribadah dengan nyaman dan aman menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.